Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita terpotong banjir ya. Terakhir pertemuan tanggal 8 ada tanggalnya. Sekarang kita lanjutkan karena mudoab itu udah selesai ya. Sekarang kita naik tingkat lagi ya. Apanya yang naik tingkat? Tingkat kesulitannya naik dikit ya. Kalau yang sehat semua pasti pada bisa. Kemarin kita sudah mudoab ya, udah mulai keteter ya, udah mulai puyeng-puyeng. Naik lagi sekarang mu'tal ya. Faslun fil mu'talli ya. Sekarang fasal mengenai fi'il-fi'il yang mu'tal. Al-mu'tallu ya, huwa makana ahadu usulihi harfa illatin. Ini definisi mu'tal menurut istilah ulama shorof. Adapun secara bahasa mu'tal adalah, kemarin kita sudah membahas mengenai mudho'ab ya. Lafaz mu'tal itu sebetulnya tuh mudho'ab ya, dari kata illatun ya, jamaknya adalah ilal ya. Berarti dia mudho'ab ya. Mu'tallun ya, ini apa? Dia dari fi'il madi i'talla, ya'tallu, i'tilal ya. Mu'tallun, isim fa'il dengan isim maf'ulnya sama. Tapi mu'tal yang ada di sini adalah isim fa'il dari i'talla ya, dari kata i'talla ya. Secara istilah ulama shorof, mu'tal itu adalah huwa makana ahadu usulihi harfa illatin, yaitu apa-apa yang salah satu huruf intinya, huruf pokoknya, huruf aslinya, apa-apa di sini adalah fi'il-fi'il ya. Karena kita sedang belajar shorof. Jadi fi'il mu'tal itu adalah fi'il-fi'il yang salah satu huruf pokoknya, huruf aslinya, huruf dasarnya adalah harfa illatin, huruf illat. Ya, harfa jadi khobar dari kana yang ada di situ ya. Huruf illat. Apa itu huruf illat? Ya. Illat secara bahasa artinya adalah ya penyakit ya. Alil itu ya sama dengan sakim ya. Nah, huruf illat berarti adalah huruf penyakit. Dan hakikatnya illat itu adalah ya, di salah satu hasyiah dari syarah Sa'duddin Tabtazani di situ, hakikatul illah adalah ya taghayyur syai' an halihi, perubahan sesuatu dari kondisi yang aslinya. Ya sama seperti kalau kita sedang sakit ya, aneh kemarin habis banjir itu sakit ngedrop gitu. Nah, itu berarti aneh kena huruf illat itu. Pas ya, kemarin nggak ngajar, pas huruf illat, pas aneh sakit ya. Berarti kemarin aneh itu mu'tal gitu ya. Ana mu'tal gitu ya. Kemarin saya sakit kena penyakit ya. Gitu. Jadi yang namanya sakit ya, berarti dia kondisinya berubah dari yang sehat berubah menjadi nggak sehat. Nah, itulah berarti definisi hakikat dari mu'illat itu seperti itu. Nah, sekarang ya, definisi mu'tal secara shorof adalah fi'il yang salah satu huruf intinya adalah huruf illat. Huruf illat itu apa saja? Huruf illat itu wahiyya al-wawu wal ya'u wal alifu. Ya, yaitu 3, huruf wawu, huruf ya dan huruf alif. Dan ketiga huruf ini ya dipelajari juga di ilmu tajwid, kita mengenalnya sebagai huruf mad. Makanya di sini disebutkan waktu sama
Dan si huruf-huruf ini ya tusamma dhamir hiya karena hurufnya ada 3. Wa tusamma hadhil huruf, seakan-akan seperti itu ya. Dan huruf-huruf ini diberi nama hurufal maddi wallini. Huruf mad dan huruf lin ya. Nah, kenapa dia disebut huruf mad? Karena ya. Jadi gini. Lin itu kan berarti lembut lah ya. Berarti lin itu berarti lawan dari syadid lah ya. Jadi ketiga huruf ini alif, waw dengan ya, kalau dia berharokat, dan dari 3 huruf ini yang bisa berharokat itu cuma 2, yaitu wawu dan ya. Alif tidak mungkin berharokat, makanya namanya alif ya. Tapi wawu dan ya walaupun ya satu geng dengan alif sama-sama sebagai huruf illat, dia bisa berharokat ya. Makanya di istilahnya itu di ilmu tajwid pun ya wawu dengan ya sebagai huruf mad itu makhrajnya dengan wawu dan ya sebagai huruf yang berharokat itu berbeda. Ya kalau sebagai huruf yang berharokat makhrajnya ada di tengah lidah ya. Jaisyun bareng dengan jim dan shin. Kemudian wawu adanya di bibir gitu ya. Tapi wawu dan ya dan alif ya sebagai huruf mad ya dia makhrajnya beda lagi ya. Dia ada di rongga mulut gitu ya. Huruf mad tuh a i u gitu ya. Nah, jadi dari ketiga huruf illat ini ya 2 bisa berharokat, 1 selalu sukun yaitu alif ya. Ketika wawu dan ya berharokat maka tidak disebut lin ya. Ketika sukun ya, nah baru dia disebut lin ya. Kalau sebelum yang sukun ini harokatnya sesuai dengan jenisnya, alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, kasroh sebelumnya ya sebelumnya kasroh, baru disebut huruf mad gitu ya. Jadi lin itu adalah ya pokoknya mati aja ya. Sebelumnya apapun, mau sebelumnya fathah ataupun sebelumnya apa, disebutnya huruf lin. Tapi disebut huruf mad kalau sesuai ya dengan jenisnya. Kalau bunyinya a, i, u berarti huruf mad ya. Dan sebetulnya huruf mad dan huruf lin ya, karena kan huruf lin itu kan yang penting kan sukun lah ya. Tapi kalau au dan ai ya, au ya atau bay'un. Nah, ini nggak bisa disebut huruf mad, ini huruf lin aja ya. Tapi kalau qala ya, kila, kulu ya, ini huruf mad dan huruf lin gitu katanya ya. Pusing-pusing dah ya. Oke. Wal alifu hina idzin takunu, dan alif ketika itu ya. Dan alif ketika itu maksudnya alif ketika ya menjadi sebuah fiil, atau alif ketika ada di dalam fiil. Ketika kita melihat sebuah fiil kemudian kita melihat alif di dalamnya ya. Nah, takunu munqalibatan an wawin au yain, maka si alif tersebut ya ketika itu adalah ya bentuk terbalik, bentuk balikan ya dari wawu dan ya. Makanya ada ibdal, ada qalb. Kalau qalb itu adalah membalik dari satu huruf ke huruf yang lain, huruf-huruf illat saja. Wawu jadi alif
ya jadi alif, wawu jadi ya jadi wawu, ini namanya qalb. Muter-muter di 3 huruf ini namanya qalb. Gitu katanya. Menurut Ibnu Usfur di dalam kitabnya Al-Mubti fi Tasrif. Tapi kalau ya tak berubah menjadi to, ya istilah menjadi istilah pakai to, huruf taknya berubah menjadi to, ini ibdal bukan qalb. Gitu katanya ya. Nah, jadi dan alif ya, ketika kita melihat sebuah alif yang ada ya di sebuah fiil, oke, alif waw dengan ya, alif selalu mati. Alif tidak mungkin ada di awal sebuah fiil. Kenapa? Karena alif selalu sukun. Alif tidak pernah berharokat. Dan sebuah kata baik fiil ataupun isim tidak mungkin dimulai dengan sesuatu yang sukun. Dengan kata lain, sebuah fiil ataupun sebuah isim bahkan sebuah huruf ya, huruf yang artinya kata ya, tidak mungkin dimulai dengan alif. Karena alif selalu sukun, sebuah kata tidak boleh dimulai dengan yang sukun. Makanya alif tidak akan pernah terletak di awal sebuah kata. Alif itu terletaknya itu di tengah sebuah kata atau di ujung sebuah kata. Ya. Nah, ketika kita melihat alif yang ada di tengah ataupun yang ada di ujung, karena alif tidak mungkin ada di awal, maka ketika kita melihat kola, ketika kita melihat da'a, ya, ada alifnya di situ, alifnya tegak ya. Nah, itu adalah si alif ini bukan huruf asli, dia adalah ya wawu atau ya yang berbalik bentuknya menjadi alif. Gitu maksudnya ya. Oke? Ya, nah, jadi dari 3 huruf inlet ini, alif, wawu dengan ya, wawu dengan ya bisa jadi huruf asli, tapi alif tidak bisa jadi huruf asli. Ketiganya ya bisa jadi huruf ya bentuk lain atau huruf munqalabah itu apa ya kita menerjemahkannya ya, huruf kebalikannya lah ya, pembaliknya lah ya. Berbalik menjadi huruf yang sebelahnya, huruf penyakit yang lainnya, ketiganya bisa. Ya, tapi kalau sebagai huruf asli, cuman wawu dan ya yang jadi huruf asli, alif tidak pernah menjadi huruf asli. Kenapa alif tidak pernah menjadi huruf asli? Ya, baik nanti kita fi'il mu'tal itu ada 5 macam, ada 5 istilah untuk fi'il mu'tal. Yaitu misal, ajwab, nakis, lafif mafruk dan lafif makrun ya. 3 aja dulu misalkan, misal, ajwab dengan nakis ya. Selalu kalian baca kitab shorof yang manapun selalu ada istilah begini, misal wawi, misal yai ya, ajwab wawi, ajwab yai, nakis wawi, nakis yai. Padahal huruf penyakit itu ada 3. Ada alif. Kenapa tidak ada misal alifi ya, ajwab alifi atau nakis alifi? Karena hukum asal dari fi'il itu adalah 3-tiganya berharokat. Sedangkan alif tidak pernah berharokat, makanya alif tidak pernah bisa jadi huruf asli. Huruf asli itu wawu dan ya. Ya. Alif itu selalu ya kalau kita ngelihat ya, alifnya ini tentu saja alif bukan tambahan dari wazan ya. Karena berbeda alif yang ada di kola dengan alif yang ada di kotala itu berbeda ya. Sama-sama alif tapi beda. Alif yang ada di kola itu asalnya wawu atau ya, tergantung fi'il madinya apa. Kalau kola yakulu berarti alif yang ada di kola asalnya wawu. Kalau qala yaqilu, alif yang ada di situ berarti asalnya adalah ya. Ya. Tapi alif yang ada di qatala ya, alif yang ada di jahada itu ya bukan asalnya waw dan ya. Itu alif tambahan dari wazan. Ya. Oke. Sampai sini paham mengenai huruf ilat ya.
Jadi huruf illat itu adalah jadi fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang ya salah satu huruf asli dari 3 huruf asli. Jadi yang sedang kita bahas itu adalah ya fi'il mu'tal dari sulasi mujarrad. Ya, fi'il mu'tal dari sulasi, Fi'il mu'tal dari sulasi. Karena dirubai, walaupun ada fi'il mu'tal, ya, sepengetahuan saya dia tidak ngasih pengaruh. Ya. Apa pengaruhnya? Baik dalam bentuk hadzf, penghapusan, ya, ataupun qalb, pembalikan ataupun ibdal. Makanya kenapa dia disebut penyakit, ya? Kenapa dia disebut penyakit? Karena yang namanya penyakit itu perubahan dari yang asalnya sembuh menjadi sakit, ya. Dan yang namanya orang sakit itu, ya, adanya sesuatu yang berubah, yang berbalik, berarti menandakan kalau dia itu penyakit. Ini yang disebut dengan qalb. Ya, dari qala menjadi yaqulu, ini qalb, ya. Dan qalb ciri khas mu'tal, ciri khas penyakit. Kemudian dari qala yaqulu menjadi kul, hilang malah si penyakitnya. Kul, huruf penyakitnya hilang. Ini hazaf, dan hazaf ini termasuk ciri khas penyakit. Amputasi lah hazaf tuh, ya. Sakitnya kalau udah parah diamputasi. Gitu, ya. Nah, maka adapun jadi makanya pembagian fi'il menurut matan al-Izzi ini, fi'il itu dibagi 2, ya. Salim dengan ghairu salim. Fi'il salim itu adalah fi'il yang sahih, ya. Tidak ada huruf madnya, huruf mudha'afnya, huruf yang samanya, tidak ada hamzahnya, dan tidak ada huruf illatnya, ya. Di sini fi'il mudha'af dengan fi'il mahmuz disatu gengkan, disatu kelompokkan dengan fi'il mu'tal. Di kitab yang lain pembagiannya beda lagi. Di kitab yang lain fi'il mudha'af dengan fi'il mahmuz itu satu gengnya dengan fi'il yang sahih, ya, masuk ke dalam golongan, ya, fi'il sahih. Ya, yang sahih itu mereka nyebutnya dengan fi'il salim. Fi'il dibagi 2, sahih kemudian mu'tal. Sahih itu ada 3, salim, mudha'af, kemudian mahmuz, mu'tal baru ada 5. Tapi di matan al-Izzi, ya, di matan al-Izzi fi'il itu dibagi 2, salim dan ghairu salim, ya. Salim itu adalah fi'il yang sahih semua, ya, yang selamat dari mudha'af, dari mahmuz dan dari illat. Nah, yang ghairu salim ini dibagi 3, ya, mudha'af, mahmuz dan mu'tal. Mu'tal dibagi 5. Misal ajwab, nakis, labib mafruk, labib makrun. Kenapa matan al-Izzi memasukkan mudha'af dengan mahmuz ke dalam kategori ghairu salim bareng dengan fi'il yang mu'tal? Karena di sebagian, ya, fi'il yang mudha'af dan fi'il yang mahmuz terjadi ciri khas mu'tal, yaitu terjadi, ya, qalb dengan, ya, hadzf, gitu, ya. Terjadi qalb dengan hadzf. Kemarin sudah dibahas. Amlaltu menjadi amlaitu. Amlaitu L-nya berubah, L-nya, lamnya berubah menjadi ya. Masastu menjadi mastu, gitu, ya. Masista menjadi masta, ya, dihilangkan, dihadzaf satu. Makanya dimasukkan ke situ. Kalau di kitab yang lain tidak dimasukkan, makanya mereka digolongkannya ke fi'il yang sehat. Hamzah itu sendiri bukan termasuk fi'il, bukan termasuk huruf penyakit. Huruf penyakit itu 3. Alif, waw, dan ya. Hamzah dengan alif itu berbeda. Hamzah bisa berharokat, bisa sukun, ya. Sedangkan alif selalu sukun. Alif tidak pernah berharokat. Jangan lupa, ya. Burem. Oke. Wa anwa'uhu sab'atun, dan macam-macamnya, yaitu macam-macam fi'il mu'tal itu ada 7. Ya. Tadi katanya 5, kok ini 7? Berdasarkan kemungkinan itu 7, ya. Tapi yang sebagai fi'il itu 5, ya. Kita lihat nanti, ya. Nanti yang ke-7 itu bukan fi'il dia, ya. Yang ke-7 itu bukan fi'il.
Al-awwalu yang pertama adalah al-mu'tallul fa'i, mu'tal fa. Ya. Kenapa al-fa'i harokatnya kasrah? Mudhof ilaih dari al-mu'tal. Kok mudhof ada alif lamnya? Karena dia idhofahnya lafdhiyah. Nah, ada di ilmu nahwu nanti. Bisa juga al-mu'tallul fa'u. Al-fa'u dia jadi fa'il dari al-mu'tal. Yang pertama adalah mu'tal fa. Fa di sini maksudnya adalah fa fi'il. Fa fi'il itu maksudnya adalah huruf pertama. Maksudnya adalah huruf pertama dari tiga huruf inti sulasi itu adalah huruf penyakit, huruf mu'tal. Wa yuqalu lahu misal, disebut juga ya mu'tal fa ini, fa fi'ilnya huruf illat, disebut juga dengan misal. Ya. Kenapa disebut misal? Misal sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Ini semisal, ya. Ini semisal dengan yang ini. Seperti misal tuh ya. Nah, kenapa dia disebut misal? Limumasalatihi shahiha. Karena dia menyerupai semisal dengan fi'il yang sahih, dengan fi'il yang sehat. Fihtimalil harokati. Ya, dia menyerupai fi'il yang sahihnya dalam masalah apa? Dalam masalah mengemban, memangku harokat. Gitu ya. Sekarang kita lihat ya. Contoh fi'il misal ini, ya, misal nanti ada dua, misal wawi dengan misal ya'i. Ya. Kita bandingkan fi'il misal dengan fi'il mu'tal yang lain, yaitu ajwaf, ya, naqis, lafif mafruk ataupun lafif makrun. Ya. Contoh misalkan fi'il misal adalah wa'ada atau ya'isa. Wa'ada, ya, huruf intinya 3 ya, sulasi ya, wa'ada, harokatnya tiga-tiganya muncul, fathah, fathah, fathah. Atau misalkan ya'isa, ya'iasu, ya, ya'isa, ya, fathah, kasroh, fathah, ya. Ini mirip dengan fi'il yang sehat. Ya, wa'ada ini mirip dengan doroba. Ya, Isa ini mirip dengan alima. Mirip dari segi apa? Mirip dari segi lihat. Harokatnya tiga-tiganya muncul. Berbeda dengan fi'il ajwab. Ya, fi'il ajwab harokat yang muncul cuma 2. Kola, ba'a. Ya, ajwab tuh yang huruf penyakitnya ada di tengah. Makanya disebutnya ajwab dari kata jaub. Jaub itu lubang. Yang namanya lubang itu di tengah. Juga berbeda dengan fi'il naqis. Ya, berbeda dengan fi'il naqis. Fi'il naqis itu huruf penyakitnya ada di ujung. Contohnya seperti misalkan da'a, roma. Ya. Nah, dia lihat da'a, harokatnya yang muncul cuma 2. Gitu ya. Mana barusan tuh? Nah, makanya ada juga yang mengatakan ya, misal ini dari kata masul. Masul itu artinya adalah intisab. Intisab itu artinya nancep. Kenapa? Karena fi'il misal si huruf penyakitnya ditampakkan, dinancapkan di awal kata, tidak dibalik menjadi huruf yang lainnya. Wa'ada huruf aslinya waw, ya taruh wawunya di situ. Ya Isa huruf aslinya ya, ya udah ya taruh di situ. Ya. Berbeda dengan kola, huruf aslinya waw, yang ditaruh di situ alif. Da'a, huruf aslinya waw, yang ditaruh di situ alif juga. Gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Amal wawu, adapun huruf wawu, yaitu huruf wawu di sini maksudnya adalah misal wawi. Ya. Fi'il yang fa fi'ilnya atau huruf pertamanya adalah huruf wawu. Adapun yang misal wawi, adapun kata kerja yang huruf pertamanya adalah huruf wawu, fatudzafu minal fi'lil mudhari'il ladzi 'ala yaf'ilu bi kasril 'aini. Maka ya tuhzafu, apa yang tuhzafu? Dhamir hiya-hiyanya kembali ke si wawu. Maka si wawu tersebut dihapus.
ya dari fi'il mudhari allazi ala yaf'ilu, fi'il mudhari yang ada di atas wazan yaf'ilu dengan mengkasrohkan ain yaf'ilu. Jadi fi'il misal wawi, kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, wawunya hilang. Gitu ya. Wawunya hilang. Apakah fi'il mudhari' doang? Enggak. Wa min masdarihil ladzi ala fi'lah, dan dari masdarnya, kalau masdarnya bentuknya adalah fi'lah bikasril fa'i, dengan mengkasrohkan fa, ya. Nah, wa tusallamu fi sa'iri tasorifihi. Nah, cuman dua doang yang dihilang, dan diselamatkan si wawunya, ya, di seluruh tasrifannya. Cuman di situ doang, ya. Jadi fi'il mu'tal ini, ketika kita masuk ke fi'il mu'tal, ada 5 istilah. Fi'il misal ini yang paling gampang dibandingkan dengan ajwab, ya, dibandingkan dengan nakis atau lafrif, ya, pusing. Fi'il misal ini adalah fi'il mu'tal yang paling gampang, gak banyak mumetnya. Ya, kalau ajwab dengan nakis, mumet, ya. Nah, dia bermasalahnya itu si fi'il misal ini, kan fi'il misal ada 2. Huruf aslinya wawu misal wawi, huruf aslinya ya misal ya'i, ya kan? Yang bermasalah, ya, yang bermasalah, ya, yang dimaksud dengan masalah itu adalah hurufnya dibalik atau dihapus. Hurufnya, wawunya dibalik menjadi huruf yang lain selain wawu, jadi ya ataupun jadi alif. Ya-nya dibalik menjadi wawu atau menjadi alif, atau dihapus, itu baru masalah. Ya. Yang bermasalah cuma misal wawi yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu, kemudian masdarnya fi'latun. Masalahnya apa? Masalahnya adalah wawunya dihapus. Selain dari yang ini, misal ya'i gak ada masalah. Berarti misal ya'i 100%, ya, sama semisal dengan fi'il yang sehat. Coba aja misalkan, ya, ya isa, yai asu, ya-nya tidak hilang. Ya isa, ya-nya ada. Yai asu, ya-nya tetap ada. Ya, wala tai asu mir rohillah. Ya. Tapi kalau dari wawu, ya, walada, ternyata fi'il mudhari'nya kasroh yaf'ilu, yalidu, wawunya hilang. Walada yalidu, wa'ada ya'idu, wa'azo ya'izu, ya, dan seterusnya. Dari wawu, kalau fi'il mudhari'nya fathah bukan kasroh, wawunya nggak hilang. Jadi yang hilang itu cuman misal wawi, mudhari'nya kasroh, wawunya hilang, udah segitu. Wajila, wajila, misal wawi, ya, mudhari'nya apa? Ternyata mudhari'nya fathah. Mudhari'nya fathah hilang nggak? Enggak. Ya, fi'il mudhari' dari wajila apa? Yaujalu, yaujalu, bukan yajalu, enggak, yaujalu, wawunya tidak hilang. Ya. Wajilat qulubuhum, kan ada di ayat Al-Qur'an surat awal-awal surat Al-Anfal, ya enggak? Wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. La taujal, ada di ayat yang lain. La taujal, wajilat itu artinya takut. Ya. Nah, atau misalkan lihat, ya, walada yalidu, wawunya kan hilang karena fi'il mudhari'nya, ya, ain fi'ilnya kasrah, wazannya yaf'ilu. Sekarang kita majhulkan. Walada yalidu, melahirkan. Kalau dilahirkan berarti wulida. Mudhari'nya apa? Yuf'alu, yuladu, wawunya tidak hilang. Ya. Lam yalid walam yulad, itu fi'ilnya sama. Ya. Tapi yang satu fi'il mudhari'nya kasroh, yang satunya lagi fi'il mudhari'nya fathah, ya, dimajhulkan.
Yang kasroh wawunya hilang. Tapi yang selain kasroh wawunya tidak hilang. Lam yalid walam yulad. Yalid wawunya hilang, yulad wawunya ada. Kenapa yulad wawunya ada? Karena ain fiilnya la fathah. Yalid kenapa wawunya hilang? Karena ain fiilnya li kasroh. Jadi permasalahannya cuman di situ aja. Yang bertingkahnya cuman yang itu aja. Sisanya berarti anggap aja seperti huruf yang sehat. Wajila yau jalu. Wawunya nggak hilang. Gitu ya. Fatudzafu wa min masdarihi alladhi ala fi'latin bi kasril fa'i. Wa tusallamu fi sa'iri tasrifihi, dan diselamatkan si wawunya di seluruh tasrifannya. Takulu, nah ya, engkau mengatakan contohnya adalah lihat ya. Wa'ada ya'idu idatun ya, atau idatan ya. Nah, karena masdar di masdarnya ada dua ya. Masdar yang pertama adalah fi'latun, masdar yang kedua adalah fa'lun. Wa'ada ya'idu wa'dun. Nah, kalau wa'dun wawunya tidak hilang. Ya, kenapa? Karena bentuk masdarnya fa'lun. Tapi kalau bentuk masdarnya fi'latun ya, nah si wawunya hilang ya. Fi'latun ya, fi'latun. Ada yang mengatakan ya fi'lun ya, ada yang mengatakan tak marbutah itu adalah wawu yang dihapus tadi penggantinya ya. Jadi yang asalnya itu wi'datun, wawunya dihilangkan ya, atau wawunya maju ke depan kemudian diganti dengan tak marbutah ya. Yang bagian manapun yang jelas ya wawunya hilang. Contoh yang seperti ya wa'ada ya'idu wa'idatun, contohnya apa? Ya. Ya ini wa'ada ya'idu tuh wa'ada tuh artinya apa sih? Wa'dun tuh artinya apa sih? Wa'dun tuh artinya janji ya enggak? Ya. Wa'dun tuh artinya adalah janji. Wa'ada ya'idu ya. Idza wa'ada apa? Jika berjanji dia ingkar, ya enggak? Idza wa'ada ya akhlafa gitu. Kemudian masdarnya adalah wa'dun ya. Nah, masdar yang satunya lagi nggak pakai wawu tapi pakai ta marbutah, contohnya adalah idatun. Ya, seperti nama kitab karangan Ibnu Qayyim, itu yang saya baca, yang saya pahami. Nah, idatus sabirin. Bukan iddatus sabir, bukan. Karena kalau iddah, kalau kitab ya karangan Ibnu Qayyim ini namanya adalah iddatus sabirin. Iddah ini ya masa waktu untuk wanita yang baru diceraikan oleh suaminya. Ini iddah. Wa ahsul iddah gitu kan. Nah, tapi nama kitab Ibnu Qayyim ini adalah idatun ya, atau wa'dus sabirin. Tapi di situ idatus sabirin. Janji ya orang-orang yang sabar. Ya. Jadi orang-orang yang sabar ini dijanjikan apa? Contoh yang lain misalkan ya. Wahaba ya. Wahaba itu artinya adalah Wahabi gitu ya. Wahabi itu dari wahaba ya. Wahaba ya habu ya. Artinya adalah memberi. Abdul Wahhab ya. Wahhab Al-Wahhab itu salah satu ya dari nama, salah satu nama ismun min asma'illah. Salah satu nama-nama Allah ya. Gitu ya. Bagus lah, Wahabi itu bagus. Abdul Wahhab gitu ya. Anak Wahabi. Sorry ya, aneh enggak ya. Enggak bisa ikutan ya. Gantung doang ya. Gitu. Nah, lihat. Masdarnya apa? Wahaba itu kan artinya memberi. Masdarnya apa? Hibah. Tuh, kita pernah dengar hibah ya enggak? Wahaba yahabu hibatun. Hibah tuh ya ini hibah. Ini hibah. Memberikan. Ya. Hibah tuh pemberian. Pemberian. Gitu ya. Hibah mirip-mirip dengan hadiah lah ya. Contoh yang lain. Wasofa yasifu sifatun. Gitu ya enggak? Sifat. Tuh ya. Wawunya hilang. Makanya kalau yang enggak belajar sorof, akhi, ya, sifat ya, coba antum cari sifat. Cari di kamus sifat ini. Sifat artinya apa? Ya, sifat artinya sifat. Cari di kamus Al-Munawir.
cari di kamus Al-Munawwir sifat yang artinya adalah sifat. Dia nggak belajar sorof, dia nyari dari huruf sod, itu ya nggak. Sampai kiamat nggak bakal ketemu. Kenapa? Nyarinya dari huruf sod. Harusnya dari huruf dari wawu, akan ketemu nanti di wasofa. Wasofa ya, bintang wasofa, ke bawah nanti ada wasfun, ada sifatun. Coba akhi, hibah itu artinya apa ya? Cari di kamus Munawwir, cari dia kamus Munawwir. Karena yang dia dengar adalah hibah. Dia nyari dari huruf H, nggak bakal ketemu. Nyarinya dari huruf H, harusnya dari wawu, baru ketemu nanti. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, oke ya. Wa'ada di fi'il madi wawunya ada, ya'idu di fi'il mudhari wawunya hilang ya. Kenapa wawunya dihilangkan kalau fi'il mudhari'nya kasrah? Ya, kenapa tidak mengatakan wa'ada yau'idu? Ya. Kalau di Al-Qur'an kan lam yalid wa lam yulad. Kenapa tidak lam yaulid wa lam yulad? Lam yaulid gitu ya. Berat ya, karena yaulidu atau yauidu ya, fathah di tengahnya ada wawu, setelahnya ada kasroh. Bagi orang Arab asli ya, yang naluri bahasanya tinggi itu berat di lidah. Ya, enak aja Cianjur ya, berbes kali ya, enak aja bawa Cianjur gitu ya. Nah, tapi bagi orang Indonesia mah ya biasa aja. Gampang lah ya. Ya akhi ya, mata tau'idu ya. Kemudian ya ukhti ya, mata taulidu gitu ya. Ada yang ringan ya, talidu. Dihilangkan wawunya, kenapa? Karena mengucapkan yau'idu itu berat. Fahuwa wa'idun ya, wa'ada fi'il madi, ya'idu fi'il mudhari, fi'il mudhari'nya kasroh, wawunya hilang. Idatan ya, masdar ya, wawunya hilang diganti dengan ta marbutah. Wa'dan masdar, wawunya tetap ada. Fahuwa wa'idun, nah ini isim fa'ilnya. Di isim fa'ilnya wawunya utuh lagi. Karena kan yang bermasalah cuman di mudhari kasroh ya, dan di masdar. Ya, kalau masdarnya kasroh. Nah, isim fa'il utuh, wawunya tetap ada. Fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun. Nah, ya, fi'il amrnya isim maf'ulnya maf'ul, mau'ud, maulud, mausub, mauhub. Ya. Waqafa yaqifu, waqif, mauquf. Ya, ada, wawunya tetap ada. Waqafa yaqifu, wawunya hilang. Kenapa? Karena dia kasroh. Waqafa yaqifu bukan yauqifu, yaqifu dia. Mauhub. Barakallahu laka fil mauhubilaka. Itu kan wa syakartal wahib wa balagha syadahu wa rizqal tahu. Gitu ya. Nah, jadi di isim fa'ilnya wawunya ada, di isim maf'ul wawunya ada. Sekarang fi'il amrnya. Wal amru id. Nah, di fi'il amr wawunya hilang. Kenapa? Karena fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Wan nahyu ya, wan nahyu dan fi'il nahinya adalah la ta'id. Karena fi'il nahi ya sejatinya adalah ya fi'il mudhari juga, tapi majzum karena kemasukan la an-nahiyah ya. Jadi id dengan la ta'id wawunya hilang. Kenapa? Karena masih ya cabang dari fi'il mudhari. Wa kadzalika, nah selesai ya. Itu dari fa'ala ya, yaf'ilu. Nah, sekarang wazannya wa miqo yamiku. Nih mang miko nih, ada mang mikonya ya. Wa miqo yamiku. Apa itu wa miqo? Ada artinya di situ. Ahabba ya, mencintai. Nah, wa miqo yamiku, yamiku wawunya hilang. Kenapa? Ya karena dia kasroh. Kemudian masdarnya adalah miqotan ya. Tapi ini wazannya berbeda. Kalau tadi wazannya fa'ala yaf'ilu, kalau ini wazannya adalah fa'ila yaf'ilu ya. Nah, fa'ila yaf'ilu dan ini
ya wazan fa'ila yaf'ilu, wazan fa'ila yaf'ilu banyak didominasi oleh fi'il misal. Kalau fi'il sehat yang wazannya fa'ila yaf'ilu cuman satu contohnya, yaitu hasiba, yahsibu di sebagian ya dialek yang digunakan Al-Qur'an hasiba yahsabu wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Selain hasiba yahsibu, fi'il sehat yang wazannya kasroh tidak ada lagi. Kebanyakan yang wazannya kasroh itu dari fi'il misal ini. Itu ya. Bersambung sudah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.